Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 10 akan membahas materi tentang faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan kelas. Di sini saya Ulfi Aulia dengan NIM 2519040 akan membahas materi tentang faktor pendukung dalam pengelolaan kelas, di mana faktor pendukung ini terdiri dari kurikulum, gedung dan sarana fasilitas, guru, murid, dan dinamika kelas, di mana nantinya saya akan membahas satu persatu mengenai faktor pendukung dalam pengelolaan kelas ini. Baiklah, yang pertama tadi kurikulum, di mana kurikulum sebuah kelas ini tidak boleh sekedar diartikan sebagai tempat siswa untuk berkumpul mempelajari sejumlah ilmu pengetahuan. Demikian juga seperti sebuah sekolah, bukanlah sekedar sebuah gedung tempat murid mencari dan mendapatkan ilmu pengetahuan, di mana sekolah dan kelas ini diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mendidik anak-anak yang tidak hanya harus didewasakan dari segi intelektualitasnya saja, akan tetapi dalam seluruh aspek secara kepribadiannya. Di mana untuk itu bagi setiap tingkat dan jenis sekolah diperlukan kurikulum yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks dalam perkembangannya. Nah, oleh karena itu, kurikulum itu harus dirancang sebagai pengalaman edukatif yang menjadikan tanggung jawab sekolah dalam membantu anak-anak mencapai tujuan pendidikannya, yang diselenggarakan secara berencana, sistematik, dan terarah serta terorganisir. Nah, yang kedua faktor pendukung yaitu gedung dan sarana kelas, di mana perencanaan dalam membangun sebuah gedung itu untuk sebuah sekolah itu harus berkenaan dengan jumlah dan luas setiap ruangan, letak dan dekorasinya juga harus disesuaikan dengan kurikulum yang sedang dipergunakan, di mana di sini akan tetapi kurikulum itu selalu dapat berubah sedang ruangan atau gedung bersifat permanen. Maka diperlukan kreativitas dalam mengatur pendayagunaan ruang atau gedung. Yang ketiga adalah guru, di mana guru ini adalah seseorang yang ditugasi untuk mengajar sepenuhnya tanpa campur tangan oleh pihak lain, di mana program kelas ini tidak akan berarti bila mana tidak diwujudkan menjadi kegiatan. Untuk itu peranan guru sangat menentukan karena kedudukannya sebagai pemimpin pendidikan di antara murid-murid dalam suatu kelas. Nah, selain guru, murid juga merupakan faktor pendukung untuk pengelolaan kelas, di mana di sini setiap murid itu memiliki perasaan diterima atau membership terhadap kelasnya agar mampu ikut serta dalam kegiatan kelas, di mana perasaan diterima itu akan menentukan sikap bertanggung jawab terhadap kelas yang secara langsung bisa berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangannya masing-masing. Nah, yang terakhir dari faktor pendukung ini yaitu dinamika kelas, di mana kelas ini adalah kelompok sosial yang dinamis yang harus dipergunakan oleh setiap guru kelas untuk kepentingan murid dalam proses kependidikannya, di mana dinamika kelas ini pada dasarnya berarti kondisi kelas yang diliputi dorongan untuk aktif secara terarah yang dikembangkan melalui kreativitas dan inisiatif murid sebagai suatu kelompok. Nah, untuk itu kita sebagai calon guru itu kita harus berusaha menyalurkan berbagai saran, pendapat, gagasan, keterampilan, potensi dan energi yang dimiliki murid menjadi kegiatan-kegiatan yang berguna. Dengan demikian, kelas tidak akan berlangsung secara statis, rutin, dan membosankan. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.